أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin Allah kita dapat menjalankan kewajiban salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan segenap amal soleh, amal ibadah kita lainnya semuanya diterima Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian akhir zaman masih melanjutkan pembahasan tentang zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi, yang pada waktu terakhir sampai di slide ini. Slide yang mengingatkan kita bahwa 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan suatu instruksi bahwa فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Ketika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya sekalipun atau walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Sebagaimana yang kita sudah bicarakan, Al-Mahdi bukan nama seseorang, tetapi dia gelar, gelar yang artinya laki-laki yang mendapat petunjuk, sekaligus laki-laki yang ditunjuk untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Dan dalam bahasan-bahasan lalu kita sudah bicarakan tentang general identity-nya, identitas umumnya,
namanya, asal-usul keturunannya, saat kemunculannya, serta ciri-ciri fisiknya. Lalu kita bicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum hadirnya Al-Mahdi, yang bila mana peristiwa-peristiwa itu sudah muncul, berarti kehadiran Al-Mahdi tidak lama lagi. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah membicarakan peristiwa-peristiwa yang menyertai munculnya Al-Mahdi. Ya, dan dari semua pembahasan itu seharusnya sudah terbentuk di dalam diri kita pemahaman tentang siapa itu Al-Mahdi, ya, dalam pengertian bahwa kita tidak mengacu sekedar kepada general identity-nya, identitas umumnya, tetapi kita kaitkan semua tadi, ya, ciri-ciri tadi, peristiwa-peristiwa tadi untuk memastikan ini adalah Al-Mahdi. Dan jika itu semua sudah muncul, ya, maka perintah Nabi adalah fabai'uhu, maka berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kemunculan Al-Mahdi sebagaimana yang sudah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu terkait erat dengan sudah terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang sangat dahsyat, ya. Di antaranya akan terjadi Batshatul Kubra dan Ad-Dukhan, ya. Batshatul Kubra itu hantaman keras planet bumi kita ini dari jatuhnya kisfan minas sama isaqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, atau dalam hadis disebutnya dengan bintang berekor, ya. Dan dia akan menghantam planet kita. Hantaman di darat menimbulkan dukhan, kabut asap yang menyelimuti planet kita 40 hari 40 malam, gelap gulita. Sedangkan yang jatuhnya di samudra akan menimbulkan tsunami yang dahsyat sekali, dan ketika tsunami ini bergerak ke kanan dan ke kiri, dia akan menghantam daratan, dan itulah yang menimbulkan khasfun atau khusufun, ya, pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, ya. Nah, ketika peristiwa-peristiwa alam ini terjadi, kita sendiri sebagai individu mempunyai beberapa kemungkinan nasib, ya. Nasib pertama, ya, sangat mungkin kita sendiri meninggal karena bencana-bencana dahsyat itu, ya. Nah, kalau memang kita mengalami kematian, maka yang harus dipastikan tentunya kita mati dalam keadaan beriman, jangan kita mati dalam keadaan kafir, ya. Sebagaimana kata Nabi dalam sebuah hadis yang disampaikan kepada Ummul Mukminin, istri beliau Ummu Salamah. Nabi bersabda, "Idza zaharal ma'asi fi ummati 'ammahumullahu bi'adzabin min indih." Ya, bila mana kemaksiatan telah merata di tengah umatku, maka Allah akan mendatangkan azab yang berlaku umum. Kemudian Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang soleh di tengah-tengah mereka?" Kata Nabi, ada orang-orang soleh dan mereka pun akan kena dampak dari bencana azab itu. Dikejar terus sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib mereka orang-orang soleh itu? Kata Nabi, Allah Ta'ala akan mengampuni dan merahmati orang-orang soleh itu. Jadi artinya, jika Allah takdirkan kita harus mengalami kematian dikarenakan Batshatul Kubra dan Dukhan ini, dan ingat, ya, dalam surat Ad-Dukhan yang sudah kita bahas, Allah Ta'ala menggambarkan dukhan ini sebagai fenomena yaghshan nas, menyelimuti seluruh manusia. Kalau dalam hadis dikatakan menyelimuti seluruh wilayah timur dan seluruh wilayah barat. Pendek kata, dunia kita ini gelap gulita 40 hari 40 malam disebabkan kabut asap ini menyelimuti selama itu, ya. Nah, Allah mengatakan yaghshan nas hadza adzabun alim. Kabut ini akan meliputi seluruh manusia dan ini adalah azab yang pedih, ya. Jadi dukhan ini adalah tanda besar pertama kiamat dan dia adalah azab, ya. Nah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman menjelaskan kenapa dia berpandangan bahwa dari 10 tanda besar mesti dukhan terlebih dahulu yang notabene adalah azab. Pertama, karena perjalanan umat manusia sedang mencapai titik peradaban yang penuh kesombongan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kemunafikan, kekufuran, kesyirikan, seperti yang kita saksikan hari ini. Sehingga wajar kalau kemudian datang azab, ya. Kata seorang ulama, era modern kita sekarang ini adalah satu era di mana dosa-dosa umat-umat terdahulu sekaligus berhimpun, ya, berkumpul sekaligus. Padahal bayangkan, dulu ada kaum
yang hanya terlibat dalam satu jenis dosa. Kemudian dosa ini karena mereka terus mengerjakannya, Allah kirim nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Namun nabi itu tidak dihiraukan oleh mereka. Akhirnya Allah Ta'ala kirim malaikat, memerintahkan nabi tersebut membawa orang-orang beriman yang jadi pengikutnya, keluarganya, istrinya untuk ngungsi. Karena apa? Karena kaum itu akan diazab habis ya. Dan itulah yang terjadi pada kaum Nabi Lut ya, sebagaimana yang kita ketahui. Nah itu padahal terlibat dalam satu jenis dosa. Nah apalagi kita yang sekarang ini menyaksikan dosa itu bertumpuk sekaligus ya, aneka jenis dosa ya. Contohnya LGBT saja secara legalisasi sudah dilegalisasi di 23 negara di seluruh dunia, dan lokasi negara-negara itu berjauhan dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa bagian utara, Afrika bagian selatan, Australia, Selandia Baru ya. Dulu kaum Nabi Lut itu terlibat liwat ya, homoseksual ini di 7 kota yang semua 7 kota itu dalam satu negeri, namanya negeri Sodom ya. Itu saja menyebabkan negeri tersebut dijungkir balikan ya, azabnya seperti demikian. Dijungkir balikan, orang-orang yang berjatuhan dengan kepala terlebih dahulu, kemudian berdatanganlah sijilin mandud musawwamah ya, batu-batu panas, tanah liat yang jatuh bertubi-tubi, dan masing-masing batu ada alamatnya, ada namanya ya, nama dari orang yang akan diazab ya. Nah begitu juga dengan dukhon ini. Dukhon ini diterangkan di dalam hadis adalah kabut asap yang ketika dia terpapar kepada orang-orang beriman, maka orang-orang beriman itu sebatas mengalami zukmah, pilek atau flu ya. Jadi kalau Allah izinkan umur kita sampai ke zaman hantaman keras dan dukhon ini terjadi, kita harus berharap bahwa kita benar-benar masih dalam istiqamatul iman ya, keimanan yang istiqamah, sehingga paling jauh yang kita alami adalah ya flu atau pilek ya. Sementara orang-orang kafir dan orang munafik dikatakan dalam hadis-hadis Nabi, badan mereka akan membengkak dan akan keluar aneka cairan dari lubang-lubang telinga mereka, hidung mereka, dubur mereka. Dan itulah sebabnya Al-Mubayyad begitu meyakini bahwa dukhon terjadi sebelum Dajjal keluar. Sebab Dajjal ini tokoh kafir. Dajjal mengalami dukhon, dan karena dia mengalami dukhon, dia terpapar asap dukhon ini, maka sebagian wajahnya meleleh sampai matanya itu awar ya, menjadi cuman sebelah ya, karena yang sebelah lagi cacat ya. Sebagaimana yang kita ketahui, dulu Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina, ketika berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil entah di mana, Allahu a'lam bissawab, dia ketika melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak ada mengatakan Dajjal itu matanya cacat sebelah. Dia hanya mengatakan Dajjal itu yang dia saksikan a'zamu insanin ra'ainahu, manusia yang begitu besar dan begitu kuat, tetapi terikat di 2 tempat, di tangannya dan di kakinya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini skenario pertama. Kalau Allah takdirkan kita harus meninggal dikarenakan dukhon atau batsyatal kubra ini ya, kita harus memastikan diri kita matinya mati sebagai orang soleh ya. Dan itu bagaimana kita bisa pastikan itu? Pertama, sejak sekarang kita harus banyak beramal soleh, beramal ibadah, dan meninggalkan bad habits ya, akhlak-akhlak yang buruk. Dan yang sangat penting juga adalah kita harus terlibat di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar ya. Karena Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mengatakan bahwa kita harus memiliki sikap yang jelas terhadap kemungkaran, dan itu bisa ada 3 pilihan ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa lihat kemungkaran ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak sanggup dengan tangan maka dengan apa? Dengan lisan ya. Maksudnya dengan lisan itu apa? Maksudnya kita ajarkan umat ini bahwa ini mungkar gitu loh ya. Jangan sudah tahu ini mungkar kita ajarkan umat ini baik gitu, ini hak, ini nggak boleh. Yang mungkar harus kita terangkan ini mungkar ya. Atau bentuk lisan juga adalah kita datangi orang yang paling memiliki otoritas yang tertinggi di masyarakat itu untuk kita sampaikan nasihat agar dia meninggalkan kemungkaran itu, karena dia yang paling bertanggung jawab di masyarakat itu kalau sanggup ya. Sebab kata Nabi, afdalul jihadi qaulul haqqi inda sultanin jair ya, sebaik-baiknya jihad adalah engkau datangi penguasa yang zalim dan engkau sampaikan kebenaran kepadanya. Enggak semua orang bisa melakukan itu. Karenanya lisan ini bisa juga dalam pengertian kita mengedukasi masyarakat untuk memahami bahwasanya yang mungkar itu mungkar ya.
Jangan malah sebaliknya, sudah tahu mungkar kita diam saja, atau bahkan sebaliknya kita katakan ini tidak mungkar, ini ma'ruf. Nauzubillah min dzalik. Lalu kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbih. Tapi kalau enggak sanggup juga dengan lisan, maka di dalam hati. Wa dzalika dha'ful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Apa maknanya dalam hati? Maknanya dua. Makna yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah, meminta agar Allah mengubah situasi mungkar ini menjadi ma'ruf. Makna yang kedua, dan makna kedua ini syarat minimal. Apa itu? Kita harus mengingkari yang mungkar itu sebagai sebuah kemakrufan. Kita harus ingkari dia. Ya. Apa contohnya misalnya? Contohnya begini. Mungkin contoh ini akan mengagetkan ya. Tahukah kita, dan semestinya kita tahu, bahwa seorang muslim tidak boleh tunduk kecuali kepada hukum siapa? Hukum Allah, ya. Ini harga mati loh. Ya, Anda tahu itu. Ya. Sementara realitanya kita sekarang diberlakukan tidak hukum Allah? Tidak diberlakukan. Bisa enggak kita rubah dengan tangan? Enggak bisa. Dengan lisan bisa, dengan mengajarkan bahwa ini batil gitu loh, ini enggak benar gitu loh. Tapi kalau enggak bisa juga dengan lisan karena enggak punya kemampuan orasi, enggak punya kemampuan ceramah, minimal apa? Hati ini harus tidak ridha. Paham? Ya. Nah susahnya sekarang kan, nggak sedikit umat Islam sudah tahu bukan hukum Allah, tapi dia ridho dengan hukum ini. Nggak boleh Pak, sebab ayatnya jelas, inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Jadi halal haram itu siapa yang punya haknya? Hak prerogatif Allah Ta'ala ya. Dan ini yang membuat kacau dunia hari ini Pak. Termasuk yang sekarang kita heboh ngomongin rancangan undang-undang apa tuh ya, perlindungan kekerasan seksual, ya kan? Ngapain kita hanya mempermasalahkan yang satu itu saja? Orang akar masalahnya adalah karena memang diberikannya hak kepada manusia untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram. Padahal dalam Islam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nggak ada ceritanya kita pakai diskusi lagi. Ini halal nggak? Ini haram nggak gitu ya? Ya. Apalagi kita terlibat dalam voting gitu loh, ini halal atau haram gitu. Apa kata Allah? Kita mengaku muslim duduk bersama orang kafir ya kan, voting tentang sesuatu yang sebenarnya sudah jelas di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah gitu. Nah cuma kan realitas seperti ini nggak difahami Pak ya. Nah ini harus pelan-pelan kita kunyah-kunyah sampai kita faham dan kita meyakininya gitu. Sebab kalau kita mati dalam keadaan kita masih meragukan ya kan, apakah ini sah atau tidak sah gitu ya, ya ini ada masalah itu, dalam diri kita ada masalah yang sangat serius ya, dan dia masalahnya bukan masalah ringan ya. Sebab dalam hadis yang lain kata Nabi, bila mana mengingkari dalam hati saja nggak ada, berarti nggak ada iman sama sekali ya, walaupun seberat biji sawi. Paham ya? Kita kan sering ya orang bermasalah mengatakan ya jadi Ustaz, jadi kita berbuat apa? Jadi seolah-olah kita nggak berbuat apa-apa. Enggak, yang namanya bersikap itu sudah berbuat. Yang namanya nggak berbuat itu adalah justru kita nurut aja sikap kita dengan sikap batil yang berlaku. Itu yang sebenarnya nggak berbuat ya kan? Sekalipun kita merasa banyak melakukan sesuatu, tapi hakikatnya nggak berbuat apa-apa. Karena apa? Belum apa-apa, mental kita, qalb kita ini sudah kita relakan, kita serahkan kepada selain Allah Ta'ala. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi, bunyinya ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ini di atas din engkau, sekalipun din engkau hari ini nggak berlaku gitu. Sekalipun din engkau hari ini dipermainkan oleh musuh-musuh Allah, tapi hati kita nggak boleh berpisah dari din ini. Kalau hati kita berpisah dari dunia harus gitu, tapi dengan din jangan berpisah ya. Nah saudaraku rahimakumullah, sebab kalau kita tidak mati dalam keadaan beriman, berarti seseorang akan mati dalam keadaan kafir ya, dan itu kematian yang paling merugikan ya. Itu skenario pertama. Skenario kedua, Allah panjangkan umur kita, terjadi batsyatal kubra, terjadi dukhan, ternyata kita nggak meninggal ya, Allah panjangkan umur kita. Nah kalau Allah panjangkan umur kita, ada dua skenario lagi yang bisa terjadi. Skenario pertama, kita menyambut Al-Mahdi. Skenario kedua, kita mewaspadai kedatangan Dajjal. Siapa yang bisa menyambut Al-Mahdi? Mereka-mereka yang sudah punya perencanaan untuk hijrah ke tempat Al-Mahdi akan muncul, sehingga dia bisa menjalankan perintah yang tadi saya bacakan hadisnya.
fa idza ra'aitumuhu fabayuhu walau habwan ala thalji. Karena ini perintah berlaku umum. Dia bukan perintah yang hanya berlaku kepada kaum muslimin tertentu, tidak, seluruh muslim pada masa Al-Mahdi muncul harus segera berbaris di belakang kepemimpinannya. Kenapa? Dia yang ditunjuk Allah menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Ini yang sering saya istilahkan bahwa Al-Mahdi itu merupakan the certified leader. Dia pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Alangkah konyolnya kita sudah tahu Al-Mahdi sebentar lagi muncul dengan melihat tanda-tanda yang ada, tapi kita nggak punya keseriusan untuk bergabung dengan kepemimpinannya. Alangkah konyolnya kita, alangkah ruginya kita. Ya padahal kalau lihat tanda-tandanya sudah sangat dekat sekali. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis yang waktu itu kita bahas tentang kematian seorang pemimpin, timbul kekacauan, ya kan? Yang kemudian kata Syekh Mubayyad, sangat mungkin pemimpin itu adalah penguasa dari wilayah yang mencakup Mekah dan Madinah, yang berarti Raja Saudi, ya kan? Dan kita tahu bahwa Raja Saudi yang sekarang yang sedang memimpin ini telah menyerahkan kekuasaan yang begitu besar kepada putranya yang juga sekaligus putra mahkotanya, MBS, ya, Muhammad bin Salman, ya kan? Seorang laki-laki pemuda yang masih muda sekali, 33 tahun, ya, diberi kekuasaan yang begitu besar, padahal mindsetnya mindset liberal, mindset Americanized, ya. Dia kan yang kemudian sekarang mengizinkan bioskop dibuka kembali, dia yang mengizinkan wanita boleh mengemudi tanpa mahram, bahkan dia mengizinkan konser-konser musik berlaku, ya kan? Ini sebentar lagi tanggal 31 Januari di Jeddah akan ada konser musik mengundang Mary Carey, siapa Maria Carey, ya kan? Siapa itu, ya kan? Penyanyi, ya penyanyi begitu sekarang diundang, Pak, ya kan? Ini ajib ini, ya kan? Maka tidak sedikit pengamat akhir zaman yang sangat khawatir yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, akan terjadi kekacauan, perselisihan, chaos ketika wafatnya seorang pemimpin. Dikhawatirkan wafatnya Raja Salman ini, ya, karena apa? Karena penggantinya sudah kelihatan begitu rusaknya dan begitu mudahnya, sementara masyarakat Saudi masih banyak yang tadayun itu artinya berpihak kepada agama. Ya nggak mungkin mereka tinggal diam, ya, ini potensi konflik di kerajaan Arab Saudi ini sangat besar. Sedangkan hadis tentang konflik ini adalah hadis tentang muqaddimah kemunculan Al-Mahdi, ya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian Al-Mahdi hadir, ya. Ketika Al-Mahdi hadir juga kita punya dua pilihan. Kita punya pilihan hijrah untuk membayat Al-Mahdi, ya kan, kalau memang kita membayat Al-Mahdi, dan seharusnya demikian. Pilihan yang kedua adalah berjaga-jaga di tempat tinggal kita. Karena apa? Karena bukan tidak mau bergabung dengan Al-Mahdi, tapi kita terkena takdir Allah di mana kita tidak sempat hijrah, meninggalkan wilayah di mana kita hidup. Sedangkan wilayah ini seperti yang pernah saya jelaskan termasuk wilayah syarq. Syarq itu artinya wilayah timur, yang notabene akan mengalami khasf, pembenaman, ya, dikarenakan hantaman dari pecahan meteor yang besar, ya. Kalau itu terjadi, ya, katakanlah kita berpikirnya, waduh, saya nggak sanggup nih gabung sama Al-Mahdi ke Arab gitu, nggak sanggup gitu kan. Tapi kan kita harus menyelamatkan diri karena kita tahu nih akan terjadi hantaman keras dan pembenaman di mana-mana, apalagi kita di wilayah timur, ya. Mungkin saya perlihatkan denahnya ya supaya ingat kembali, khawatirnya dulu agak ngantuk sekarang lupa gitu. Jadi untuk mengingatkan kembali, sangat mungkin terjadi bahwa pecahan meteor itu jatuhnya di tengah-tengah Samudra Pasifik, ya, yang menyebabkan terjadi gerakan ke kanan dan ke kiri dari gelombang mega tsunami, tsunami yang sangat besar, ya, yang menurut perkiraan para ilmuwan bisa mencapai 235 meter, Pak, ketinggian air tsunaminya. Kalau dia menghantam ke kanan, tentu dia akan menghantam wilayah barat, ya. Kalau dia menghantam ke kiri, dia menghantam wilayah timur, ya. Sehingga tanpa bermaksud memastikan, kita khawatir sekali yang disebut oleh Nabi tanda besar pembenaman di timur adalah wilayah seluas ini. Ini terbenam semua, kecuali dataran tingginya, kecuali puncak-puncak gunungnya, ya kan? Begitu juga dengan wilayah barat, ya, Amerika Utara, Amerika Selatan ini terbenam, ya. Dan ini kita punya hujahnya apa? Negeri-negeri yang kita perkirakan akan tenggelam ini, terbenam ini, sama sekali nggak ada disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang-perang di akhir zaman. Nggak ada hadis tentang peperangan melibatkan negara Cina, negara Jepang, ya kan, negara Filipina, Thailand, Kambodia, ya kan, Australia, Selandia Baru, termasuk negeri ini nggak ada disebut-sebut. Nggak ada hadis menyebut negeri ini, ya. Negeri mana nih?
negeri kita, ya. Termasuk Amerika nggak ada disebut, nggak ada hadis menyebutkan negara Amerika terlibat dalam perang lawan Mahdi, nggak ada. Gitu. Ustadz, ya wajar aja nggak disebut, orang zaman dulu belum ada negara Amerika. Enggak, ini terbantah dengan ada hadis mengatakan bahwa Nabi bersabda di akhir zaman nanti kaum muslimin dengan Yahudi akan berperang. Muslimin berada di sebelah timur Nahrul Urdun, sedangkan Yahudi di sebelah barat Nahrul Urdun. Nahrul Urdun itu apa? Sungai Jordan. Sedangkan di zaman Nabi Jordan nggak ada. Para sahabat ketika meriwayatkan hadis ini malah terbingung-bingung, yang mana yang disebut dengan Nahrul Urdun itu, Sungai Jordan itu. Jadi kalau Allah menghendaki bisa saja Nabi diberitahu tentang negara Amerika akan berperang di akhir zaman, tapi kenapa nggak ada hadisnya? Ya kan? Jangan-jangan karena dia sudah tamat riwayatnya, sudah masuk ke dalam pembenaman. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bisa saja diantara kita berpikir, waduh, saya pergi ke Arab nggak mungkin, hijrah nggak sanggup, gitu kan? Berarti saya harus menyelamatkan diri dan keluarga dengan cara apa? Dengan cara kita pergi mengungsi ke puncak-puncak gunung. Karena hadis Nabi juga mengatakan demikian. Bila fitnah sudah begitu banyak, hendaknya kalian pergi ke puncak gunung, bawa hewan ternak kalian, bawa kambing kalian, ya. Itu tempat terbaik untuk menyelamatkan diri, ya kan? Bisa saja termasuk rekan saya Ustadz Muhammad Zulkifli Ali sudah mulai mempromosikan, ya kan, areal berhektar-hektar di perbukitan di Payakumbuh untuk membangun kampung akhir zaman. Silahkan, ya. Cuma ingat, kalau itu yang kita pilih, ya, bahwa kita memilih untuk tidak berhijrah tetapi kita membangun kampung akhir zaman di tempat ini, maka nanti kalaupun Allah panjangkan umur kita, ya, maka kita akan menghadapi situasi di mana misalnya kita bikin kampung akhir zamannya di puncak Gunung Merapi, gitu kan, maka nanti kita bukan tinggal di puncak Gunung Merapi lagi, tapi di Pulau Merapi, gitulah. Karena sekeliling kita air semua nanti, Pak, ya kan? Sambil jangan lupa, ya, sudah terjadi shutdown of modern technology, teknologi modern sudah shutdown, ya kan, karena dahsyatnya dukhon, dahsyatnya pembenaman bumi ini. Nah, kalau itu terjadi sudah barang tentu kita nggak bisa kemana-mana, berarti kita berjaga-jaga di tempat tinggal kita, ya kan, mengokohkan, ya, dengan sesama orang beriman yang tinggal di kampung akhir zaman itu untuk menghadapi apa? Menghadapi Dajjal. Ya, gabung sama Al-Mahdi nggak bisa, ya berarti ngadepin Dajjal. Sebab kata Nabi, Dajjal akan datang ke semua kampung, semua negeri di muka bumi ini, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah, ya. Jadi dan itu nggak salah, artinya silahkan saja. Yang penting Anda ngerti, gitulah, bahwa kalau ini pilihan Anda, akibatnya ke sini. Kalau ini pilihan Anda, akibatnya ke situ. Kalau pilihan Anda adalah hijrah membayat Al-Mahdi, berarti Anda akan bersama-sama Al-Mahdi dan kaum mukminin lainnya terlibat di dalam al-ghazawat, al-jihadu fi sabilillah, peperangan-peperangan di jalan Allah. Tapi kalau Anda ternyata harus berjaga-jaga di tempat tinggal Anda, berarti Anda harus siap-siap ngadepin Dajjal. Dan Dajjal kalau sudah dihadapi, dia akan memberikan kita dua pilihan. Pilihan mengimani dia sebagai Rabb atau tidak. Kalau kita mengimani dia sebagai Rabb, sebagai Tuhan, kita dikasih surga sama dia. Tapi kalau kita membantah dia sebagai Rabb, dan seharusnya kita membantah, ya, karena kita orang beriman, ya kan, maka kita akan menghadapi neraka Dajjal, ya kan, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, ya. Dan itu pun nggak masalah, asalkan apa? Asalkan kita istiqomah dan kita tahu kunci-kunci penyelamatan dirinya. Sebagai contoh, misalnya para sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, di zaman Dajjal muncul nanti, kalau memang dia tidak mengizinkan kita makan dari tumbuhan yang tumbuh dari bumi, karena dia perintahkan bumi jangan mengeluarkan tumbuhannya, dia perintahkan langit jangan turunkan hujannya, lalu kita makan apa ya Rasulullah? Kata Nabi, makanan orang beriman di masa itu adalah makanan malaikat, ya, tasdiq, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah, gitu. Ini harus kita jalankan. Dan kita jangan menjalankannya nanti saja, dari sekarang kita jalankan. Supaya apa? Supaya terbiasa, supaya terkondisi, ya. Kalau kita mengharapkan kita baru bisa merasakan lezatnya zikrullah ketika sudah menghadapi fitnah Dajjal, terlambat, ya. Latihannya belum ada, gitu. Makanya dari sekarang jangan remehkan yang namanya wirid pagi, wirid sore, ya. Berbagai zikir-zikir harus kita hidupkan. Supaya apa? Supaya kalau memang masa sulit nanti datang, syukur-syukur kebiasaan zikir kita ini akan mengubah statusnya, tidak sekedar sebagai makanan rohani, tapi benar-benar jadi nutrisi buat kita. Karena itu pesan Nabi, dan kita harus yakin dengan pesan Nabi. Walaupun mereka yang tidak yakin dan tidak mau latihan dari sekarang, mungkin mereka akan terheran-heran, ya. Mungkin dia datang ke Anda nanya, gimana ya akhi, nggak ada makanan nih, gitu kan, Dajjal udah melarang, memberikan kita nerakanya, kita makan apa? Kan Nabi udah bilang suruh zikir.
ah gila kamu, lapar suruh zikir kan gitu. Ya. Karena apa? Karena nggak latihan, nggak pernah memahami ilmunya. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ketika Dajjal keluar, ya kan, mereka-mereka yang sudah hijrah dengan Al-Mahdi ya sibuk berjuang bersama Al-Mahdi. Sementara mereka-mereka yang tidak bisa bergabung dengan Al-Mahdi harus menghadapi Dajjal dengan segenap fitnah yang dibawanya. Ya. Dan ini tidak masalah, sekali lagi, asalkan kita mampu istiqomah. Karena pada akhirnya ketika Isa alaihissalam sudah turun membunuh Dajjal, Isa alaihissalam akan mendatangi orang-orang beriman yang tidak bisa bergabung dengan khilafah, dengan Al-Mahdi. Kemudian dalam hadisnya dikatakan Isa alaihissalam akan mengusap wajah-wajah mereka, artinya disembuhkan dari aneka penyakit, dan bahkan diberitahu kedudukannya di surga kelak nanti. Masya Allah ya. Karena ini orang-orang yang sukses menjaga imannya menghadapi a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat yaitu Dajjal. Nah saudaraku rahimakumullah, sudah barang tentu kita berharap bahwa kita bisa mendapat yang paling afdol, yang paling utama. Apa itu? Berhijrah dan bergabung dengan Al-Mahdi. Sebab kalau Al-Mahdi sudah muncul, maka Al-Mahdi akan mengibarkan panji-panji al-jihadu fisabilillah untuk memerdekakan negeri-negeri yang selama ini dikuasai, dipimpin oleh para mulkan jabarian, para penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Al-Mahdi akan mengawali suatu proyek besar membebaskan dunia dari penghambaan manusia kepada sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah semata, Maliki as-samawati wal ardh, rajanya langit dan bumi. Al-Mahdi akan memastikan bahwa dunia diisi dengan sistem dan peradaban yang mencerminkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari ujung dunia paling timur hingga ujung dunia paling barat. Terus kemunculan Al-Mahdi akan menandakan segera berakhirnya babak keempat kepemimpinan para mulkan Jabrian dan dimulainya babak kelima kepemimpinan sistem Islam, yaitu khilafatun ala minhajin nubuwah. Masih ingat ya hadis tentang 5 babak ya? Jadi itu tanda Al-Mahdi muncul, itu tanda kita akan berpindah dari babak yang penuh kezaliman sekarang menuju babak penuh keadilan, yaitu tegaknya Al-Islam dengan sistemnya yang semestinya, khilafatun ala minhajin nubuwah. Maka dunia akan menyaksikan kembalinya kepemimpinan umat Islam atas dunia, menggantikan kepemimpinan peradaban kaum kufar barat, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Para pemimpin dunia barat yang membangga-banggakan mega proyek tatanan dunia baru atau New World Order, yang mereka sebut dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum, yang mereka tulis di uang $1 Amerika Serikat, akan segera berakhir dan runtuh untuk digantikan dengan terbitnya peradaban kaum muslimin berdasarkan wahyu Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sistem Dajjal telah menemui kegagalan dan ajalnya ya. Jadi ada seorang penulis barat namanya Ahmad Thompson. Beliau itu mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Sistem Dajjal bahwa tatanan dunia baru hari ini pada hakikatnya adalah sistem Dajjal. Karena seluruh aspek-aspek dari tatanan dunia baru hari ini ya berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal ya. Mau itu di bidang ekonominya kah, mau di bidang sosialnya kah, budayanya kah, politiknya kah, hukumnya kah, semuanya pada hakikatnya adalah ya daftar fitnah ya. Nah, pihak barat menyangka dengan digdayanya mereka di bidang penguasaan teknologi canggih ya kan, mereka merasa dengan membangun tatanan dunia baru ini mereka sudah tinggal menggelar karpet merah kedatangan sang pemimpin mereka yaitu Dajjal. Tapi ternyata Allah punya skenario lain. Allah akan hancurkan teknologi canggih ini ya, sehingga mereka ya menjadi terbingung-bingung, tentunya panik merekanya. Makanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ketika mengomentari efek dari dukhan dan hantaman keras adalah terjadinya, salah satunya adalah terjadinya shutdown of modern technology, beliau mengatakan peristiwa teknologi macet bukanlah peristiwa yang buruk bagi umat Islam. Justru itu baik buat umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam segera bisa istirahat dari perlombaan ketertinggalannya menghadapi barat kafir di bidang teknologi. Suatu perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah kita menangkan, Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak akan ridho. Boro-boro kita menang, Pak. Kita setara saja sama mereka nggak boleh. Dan itu buktinya banyak. Kalau putra-putra Muslim yang brilian belajar ke Amerika, ke Eropa, ya kuliah di sana, ya kan, maka mereka nggak akan diizinkan pulang. Kalau perlu dikasih warga negara di sana, Pak, supaya bisa mengalami brain drain. Ya, brain drain itu artinya penyedotan otak pemuda-pemuda Muslim daripada dimanfaatkan oleh negeri-negeri kaum muslimin gitu. Atau misalnya sebuah negeri muslim punya rencana bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, di-cut, Pak, dipotong
ya digagalkan sedapat mungkin. Ya, nggak usah jauh-jauh nuklir, Pak. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang pimpinan ya, kantor PLN geotermal, ya kan? Dia cerita bagaimana dunia internasional ini menghalang-halangi negeri seperti Indonesia ini untuk mengembangkan listrik dengan tenaga geotermal. Padahal kita punya kemampuan geotermal yang sangat luar biasa. Dalihnya apa? Dalihnya pemeliharaan hutan. Gitu, katanya begitu. Ya kan? Orang negeri-negeri kita, masa kita nggak boleh kelola sendiri? Ya kan, daripada hutannya disikat sama para pebisnis kayu Spanyol, ya kan, separuh nyolong, ya kan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini harus ada dalam pemahaman kita ya, bahwa ternyata teknologi canggih itu dimacetkan sama Allah, itu bagian dari makarullah untuk membuat kita umat Islam menjadi setara lagi dengan barat kafir. 0-0 kan jadinya situasinya. Dan kalau sudah 0-0 baru kaidah Betawi boleh kita ya gaungkan. Lo jual, gua beli, gua borong gitu, ya kan, dengan catatan kitanya juga siap-siap, ya kan. Nah, siap-siapnya diantaranya yang pernah saya sampaikan adalah jalankanlah hadis Nabi, didik anak kalian berenang, berkuda dan memanah, ya, sambil kita harus memahami hadis itu apa adanya, ya, jangan sok-sok modern dalam menafsirkan hadis itu. Ustadz, itu maknanya bukan benar-benar memanah, Ustadz belajar nembak. Sorry, nggak ada hadisnya tuh. Al-Mahdi nanti pakai AK-47, pakai M16, ya kan. Memang benar-benar pakai panah lagi, pakai tombak lagi, pakai pedang gitu. Ustadz bukan benar-benar belajar berkuda itu, Ustadz maksudnya belajar bawa tank, belajar bawa jet, Ustadz gitu. Sorry, nggak ada hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik stealth, naik phantom gitu kan, nanti dia diantar malaikat gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi peralihan babak keempat menuju babak kelima akan diwarnai oleh terjadinya berbagai ghazawat, peperangan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW telah memprediksikan sekurang-kurangnya akan terjadi 4 perang besar. Perang pertama adalah dalam rangka pembebasan wilayah Jazirah Arab, semenanjung Arab. Perang kedua membebaskan wilayah Persia, Iran. Perang ketiga dalam rangka pembebasan wilayah bangsa Rum, Eropa. Ya, dan perang itu terjadi sesudah aliansi Muslimin Rum, Muslim Kristen, berperang melawan common enemy, yaitu negara Yahudi Israel. Dan perang keempat yang terakhir dalam rangka mengalahkan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu Al-Masihud Dajjal. Dan qadarullah, Al-Imamul Mahdi beserta pasukannya dengan izin Allah akan selalu meraih kemenangan dalam berbagai peperangan tersebut. Karenanya hadisnya berbunyi sebagai berikut: taghzuna jaziratal Arab fayaftahuhallah, thumma farisa fayaftahuhallah, thumma taghzuna Rum fayaftahuhallah, thumma taghzuna Dajjal fayaftahuhallah. Kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu Persia, lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian perangi Rum, Kristen, lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Selanjutnya kalian perangi Dajjal dan Allah menaklukkannya untuk kalian. Saudara sekalian rahimakumullah, sudah jam 1 lebih, saya mestinya selesai jam 1 kurang. Mohon maaf materinya belum selesai lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Ta'ala. Mari kita tutup majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.